Jokowi semakin mabuk berat kekuasaan. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Di akhir pemerintahannya, Jokowi bukannya berusaha untuk membahagiakan rakyat dengan bertaubat dari kesalimannya dan memperbaiki diri agar bisa husnul khotimah. Tapi yang terjadi justru makin brutal dengan terus menyakiti rakyat. Sepertinya dampak buruk dari berbagai kebijakannya selama ini mulai terasa. Mulai dari hutang yang jor-joran, infrastruktur yang kurang efektif, korupsi merajalela, sampai dengan berbagai tuntutan dari oligarki Taipan dan Cina komunis. Jokowi semakin mabuk berat. Ciri-ciri orang yang mabuk adalah, dia kehilangan akal sehat, kesadaran normal, bertindak secara membabi buta dan tidak sadar kalau dirinya sedang mabuk. Setelah sukses menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Jokowi, dengan mengobrak-abrik undang-undang dan konstitusi, melumpuhkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menyuburkan korupsi, menjual negara ke pihak musuh, menumpuk hutang demi ambisi pribadi, meruntuhkan supremasi hukum, membunuh demokrasi, mematikan nilai-nilai moral dan etika, menyimpangkan ideologi Pancasila ke arah paham komunis, dan lain-lain. Terus melanjutkan kezalimannya dengan membangun politik dinasti, merampok kemenangan Anies dengan menjadikan pemilu curang secara TSM dan brutal, terus cawe-cawe urusan pilgub. Dan kini, demi menutup defisit APBN yang salah urus, bakal memeras rakyat dengan menaikkan pajak. Menaikkan harga-harga, menaikkan biaya kuliah, dan menambah hutang lagi. Jokowi terus bikin keonaran politik dengan membuat gebrakan lagi. Pertama, bersama DPR mengesahkan UU DKJ yang bakal memberi kekuasaan besar kepada Gibran di wilayah aglomerasi. Kedua, membuat undang-undang penyiaran yang akan memberangus kebebasan pers seperti zaman Orde Baru. Ketiga, bersama dengan DPR, Jokowi hendak merevisi Undang-Undang MK yang pernah ditolak Mahfud MD, yang tujuannya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas. Sama seperti dilemahkannya KPK. Keempat, melalui Mendikbud, biaya UKT, uang kuliah tunggal, naik 500%. Kelima, melalui Menteri Agama, non-Muslim ikut mengurusi jamaah haji. Keenam, melalui Menak, KUA bakal jadi tempat nikah semua agama. Ketujuh, melalui Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi menyediakan 1 hektar lahan untuk digarap petani Cina, yang diduga kuat adalah tentara merah Cina, menambah jumlah tentara Cina, yang sebelumnya masuk lewat TKA Cina. Kedelapan, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pajak bakal naik sampai 12%. Semuanya bakal kena pajak. Kesembilan, tarif dasar listrik bakal naik lagi. Kesepuluh, hampir semua harga barang dan jasa bakal naik. Sedangkan pendapatan tetap. PHK massal terus terjadi. Dan peluang kerja sangat sulit, terutama setelah membanjirnya TKA Cina. Ke-11, di era Jokowi, Cina sangat diistimewakan, termasuk ideologi komunis mulai merongrong ideologi Pancasila. Sangat tampak betapa jahatnya seorang Jokowi terhadap rakyat Indonesia. Demi memuaskan sang majikan, oligarki Taipan dan Cina komunis, rakyat terus jadi korban. Semoga pertolongan Allah segera tiba, agar kejahatan Jokowi segera bisa diakhiri.